Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Sore ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan bagaimana nubuatannya terus digenapi di hadapan mata kita. Dunia sedang bergejolak, bangsa-bangsa bangkit melawan Israel, dan peperangan semakin mendekati klimaksnya. Namun apakah semua ini kebetulan? Ataukah ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang sudah dinyatakan dalam firman-Nya sejak ribuan tahun yang lalu? Israel kembali melancarkan serangan terhadap basis militer Hizbullah di Lebanon. Hizbullah, kelompok militan yang didukung oleh Iran, terus membangun kekuatan untuk menyerang Israel. Mereka bersumpah untuk menghancurkan bangsa yang dipilih Tuhan, dan dalam kebenciannya, mereka tidak berhenti merancang rencana jahat. Oleh sebab itu, Israel bertindak sebelum ancaman ini menjadi lebih besar. Kita harus memahami bahwa ini bukan hanya sekadar perang modern antar negara. Ini lebih dari sekadar konflik geopolitik atau perebutan wilayah. Ini adalah bagian dari rencana profetik yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Dalam Yehezkiel 38, firman Tuhan menubuatkan bahwa akan datang suatu masa ketika Persia, Iran, bersama dengan bangsa-bangsa lain akan bersekutu untuk menyerang Israel. Apakah kita tidak melihat benih-benih nubuatan ini mulai bertumbuh di zaman kita? Firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang terjadi hari ini adalah konfirmasi dari apa yang sudah tertulis. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya binasa, karena Dia adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Musuh boleh merancang kejahatan, para pemimpin yang jahat boleh bersekongkol, tetapi tangan Tuhan tetap menopang Israel. Jika kita melihat sejarah, Israel telah berulang kali dikepung oleh musuh-musuhnya, tetapi setiap kali Tuhan membela mereka. Sejak bangsa ini dipulihkan pada tahun 1948, serangan demi serangan datang, namun Israel tetap berdiri. Ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan sendiri yang melindungi mereka. Sama seperti di zaman Raja Daud, ketika Goliat berdiri dengan penuh kesombongan menantang Israel, tetapi akhirnya dikalahkan oleh tangan Tuhan melalui seorang anak muda yang beriman. Sebagai orang percaya, bagaimana kita harus merespons? Apakah kita hanya menjadi penonton dari kejadian-kejadian ini? Tidak. Kita dipanggil untuk berdoa bagi damai sejahtera Yerusalem. Mazmur 122 ayat 6. Kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman, sebab saat ini adalah waktunya untuk lebih mendekat kepada Tuhan, memahami rencananya, dan memberitakan kebenaran kepada dunia. Selain berdoa, kita juga harus terus memperkuat iman kita. Dunia akan semakin gelap, kejahatan akan semakin merajalela, tetapi kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Yesus sudah memperingatkan kita dalam Matius 24 bahwa di akhir zaman akan ada peperangan, kelaparan, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua ini adalah tanda bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Jangan takut melihat berita peperangan, jangan gentar menghadapi ancaman dunia, sebab Yesus telah berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Mari kita tetap berjaga-jaga, tetap setia dalam doa, dan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tetapi kerajaan Allah tidak akan tergoyahkan. Tuhan kita adalah Raja yang akan segera datang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang semakin bergoncang, kita diingatkan bahwa Allah tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Peperangan, ancaman, dan kejahatan boleh merajalela, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Ia telah berjanji untuk membela umatnya, dan janjinya ya dan amin. Janganlah hati kita menjadi tawar melihat berita-berita yang menggemparkan dunia. Jangan takut, jangan gentar, sebab kita tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan setiap peristiwa yang terjadi membawa kita semakin dekat kepada penggenapan akhir zaman.
Kita bukan hanya sekadar saksi dari sejarah yang sedang terjadi, tetapi kita adalah bagian dari umat yang dipanggil untuk berdiri dalam doa, berpegang teguh pada janji Tuhan, dan memberitakan kebenaran kepada dunia yang semakin gelap. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, seperti Ia telah menyertai Israel sejak zaman Abraham, seperti Ia telah membela Daud di hadapan Goliat, seperti Ia telah membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Demikian juga Ia akan tetap menyertai anak-anaknya yang percaya dan bersandar kepadanya. Saat ini adalah waktu bagi kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan terlena dengan kenyamanan dunia, jangan terbuai oleh janji-janji palsu dunia ini. Sebab dunia akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita tetap berjaga-jaga, tetap setia dalam doa, dan tetap kuat dalam iman. Jangan biarkan hati kita diliputi ketakutan, tetapi angkatlah wajah kita kepada Tuhan. Sebab Yesus sendiri telah berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Inilah saatnya kita bersiap, inilah saatnya kita lebih lagi mencari wajah Tuhan. Kiranya damai sejahteranya memenuhi hati kita, kekuatannya menopang kita, dan kasih-Nya mengobarkan semangat kita untuk terus setia sampai akhir. Sebab Dia yang menjanjikan, Dia juga yang akan menggenapinya. Tetap kuat dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita berdoa, marilah kita mengingat bahwa Tuhan selalu mendengar seruan umat-Nya. Doa-doa kita tidak sia-sia. Setiap tetesan air mata yang kita bawa ke hadapan-Nya, setiap seruan yang kita naikkan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan yang setia. Di tengah dunia yang semakin gelap, di tengah peperangan dan goncangan yang terus terjadi, kita harus semakin teguh berpegang kepada-Nya, sebab Dia adalah benteng perlindungan yang tak tergoyahkan. Jangan biarkan hati kita menjadi tawar, jangan biarkan ketakutan menguasai pikiran kita. Dunia ini akan terus bergoncang, tetapi kita memiliki kepastian bahwa Tuhan kita berkuasa atas segala sesuatu. Dia telah menubuatkan semua ini ribuan tahun yang lalu, dan kini kita melihat bagaimana firman-Nya digenapi di hadapan mata kita. Ini bukan waktunya untuk menjadi lemah. Ini bukan waktunya untuk bimbang. Ini adalah saatnya kita bangkit, menguatkan iman kita, dan terus melangkah dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan akan membela umat-Nya.
Sejak zaman dahulu, Dia telah menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi Israel dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia yang memelihara Israel adalah Allah yang sama yang memelihara hidup kita. Seperti lautan terbelah bagi Musa, seperti tembok Yerikho runtuh bagi Yosua, seperti Daud mengalahkan Goliat dengan iman, demikian juga Tuhan akan membela dan meneguhkan setiap kita yang berlindung kepadanya. Saat ini, kita dipanggil bukan untuk menjadi penonton, tetapi menjadi prajurit doa, menjadi pembawa terang di dunia yang gelap. Kita tidak boleh terdiam, kita harus terus berdoa, terus berdiri dalam iman, dan terus bersaksi tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Jangan takut akan masa depan, sebab Tuhan Yesus sudah berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Inilah janji Tuhan bagi kita, janji yang tidak akan pernah gagal. Karena itu mari kita tetap berjaga-jaga, tetap setia, tetap berdoa, dan tetap hidup dalam firman-Nya. Biarlah hati kita penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, dan penuh dengan keberanian. Sebab kita tahu, di tengah badai dunia, Tuhan tetap memegang kendali, dan Dia akan membawa kita kepada kemenangan-Nya yang kekal. Tetaplah kuat, tetaplah setia, dan tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.